Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ratu Zaratunida. Program studi Hukum Keluarga Islam semester 3 ingin mempresentasikan hukum dan modernisasi. Modernisasi berasal dari bahasa Latin yaitu modernus. Kata modernus juga berasal dari kata modo yaitu cara serta ermos yang menunjukkan pada periode waktu di masa kini. Menurut Rosenberg, modernisasi merupakan sebuah tradisi baru dan mengacu pada urbanisasi atau hingga sejauh mana serta bagaimana pengikisan sifat perdesaan pada suatu kelompok masyarakat dapat terjadi. Sujono Soekarto pun mengemukakan pendapatnya mengenai modernisasi. Menurut Sujono, modernisasi merupakan proses perubahan yang mulanya dari cara tradisional berubah menjadi cara yang lebih maju. Nah, proses perubahan tersebut dimaksudkan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ciri-ciri modernisasi yaitu ada satu, masyarakat dapat bersikap secara heterogen. Kedua, mobilitas dalam masyarakat itu cukup tinggi. Yang ketiga, masyarakat tidak memiliki ikatan terhadap adat. 4, tindakan dalam lingkungan terjadinya modernisasi sifat rasional. 5, memiliki tingkat organisasi yang tinggi terutama dalam diri sendiri, disiplin pada diri sendiri. Yang keenam itu ada sentralisasi wewenang berada dalam pelaksanaan perencanaan sosial. Ketujuh, memiliki sistem pengumpulan data yang bersifat teratur. Terus di sini juga ada dampak, yaitu ada dampak positif dan ada dampak negatif. Dampak positifnya itu ada satu, perubahan pada tata nilai serta sikap. Nah, perubahan ini terjadi karena masyarakat terbukti memiliki pola pikir yang berubah dan pola pikir dari irasional berubah menjadi rasional. Yang kedua adalah terjadi perkembangan dalam bidang ilmu pengetahuan serta teknologi. Nah, perkembangan ini menyebabkan masyarakat lebih mudah beraktivitas serta dapat mendorong masyarakat untuk berpikir lebih maju. Yang ketiga itu adalah terjadi perkembangan pada ilmu pengetahuan juga dapat memberikan bentuk dalam proses modernisasi yang terjadi di dalam masyarakat. Di samping ada dampak positif, di sini juga ada dampak negatif, yaitu satu, mengakibatkan terjadinya kesenjangan sosial. Nah, karena kesenjangan sosial ini yang diakibatkan oleh modernisasi dapat dilihat melalui adanya fenomena terjadinya kelompok sosial seperti kelompok asongan, pengangguran, pedagang kaki lima, dan lainnya. Yang kedua adanya menyebabkan menguatnya jurang pemisah antara masyarakat berpendidikan dan masyarakat yang tidak berpendidikan dan dapat merubah tatanan sosial yang ada di masyarakat. Nah, yang ketiga itu ada terjadinya kesenjangan ekonomi yang dapat dilihat melalui perbedaan antara kehidupan masyarakat kaya dan masyarakat yang miskin sehingga memicu timbulnya budaya konsumtif serta budaya yang demonstration efek atau yang suka pamer. Mungkin sekian dari presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Di sini saya Ramadan akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Hukum dan Modernisasi. Modernisasi hukum atau hukum modern yaitu hukum yang terbarukan atau mutakhir serta diiringi sikap dan cara berpikir dan bertindak sesuai dengan tuntutan zaman atau suatu sistem hukum yang menunjukkan ciri-ciri yang menggambarkan sistem hukum dari negara-negara industri. Sedangkan dalam konteks ke Indonesia adalah pembaruan hukum di bidang peraturan perundang-undangan, baik dalam konteks undang-undang yang sudah tidak sesuai dengan konteks kekinian dan kebutuhan hukum bangsa Indonesia maupun lahirnya undang-undang yang bernuansa keagamaan. Kemudian di sini ada ciri-ciri hukum modern. Yang pertama itu uniform atau seragam. Yang kedua transaksional, yang ketiga universal, yang keempat hierarki, yang kelima birokrasi, yang keenam rasionalitas, yang ketujuh proporsionalisme, kedelapan perantara, yang kesembilan dapat diralat, kemudian yang ke-10 pengawasan politik, dan yang terakhir ke-11 itu pembedaan. Hukum modern lahir bersamaan dengan lahirnya negara modern yang ditandai dengan
revolusi industri. Ia mempunyai karakter yang telah kami sebutkan tadi. Kemudian pemikiran hukum di Indonesia sampai saat ini masih banyak didominasi oleh ajaran atau paham positivistik dalam hukum, dengan pemahaman secara kaku terhadap teks yang tertera dalam perundang-undangan. Jadi modernisasi hukum ini adalah hukum terbarukan, yaitu hukum maupun peralatan pasal-pasal dalam perundang-undangan yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman dan dibuat atau diperbarui oleh pemerintah agar sesuai dengan tuntutan zaman, karena masyarakat sebagai objek dari hukum itu sendiri juga kondisinya berubah-ubah sesuai dengan perubahan zaman. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.